Orang ini mengangkat tangannya dan berteriak untuk membuka pintu. Sésamo. Pintu terbuka. Tiba-tiba, naga jahat keluar dari gua. Dia tidak takut, tetapi malah mengangkat tangannya untuk menyambut. Naga jahat itu juga patuh dan mendekatinya. Dan dia menyuruh anak buahnya untuk memberi makanan. Mereka mengambil makanan, takut untuk meletakkannya di depan naga jahat. Tetapi mata naga jahat itu tidak baik, sehingga dia tidak bisa melihat di mana makanan itu. Dia meraung dengan marah. Anak buahnya takut dan bersembunyi di balik pemimpinnya. Dia memiliki anak buah yang tidak bisa menahan tawa, membuat pemimpin marah, berbalik dan bertanya, "Siapa yang tertawa? Kemarilah untukku." Dia sangat takut. Dia pipis di celana, dan dengan cepat berlutut di depan pemimpin untuk meminta maaf. Tetapi sudah terlambat. Pemimpin itu mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke depan naga jahat. Dia membuka mulutnya yang besar. Dia langsung memakannya. Kemudian, pemimpin mengajak bawahannya ke gua. Saya tidak tahu berapa lama mereka di dalam. Pemimpin mengangkat tangannya dan berteriak untuk menutup pintu. Pintu gua perlahan menutup. Hal-hal ini dilihat oleh Roman. Dia sangat penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam gua. Para bandit tidak butuh waktu lama untuk keluar. Roman pergi ke pintu masuk gua, meniru bandit dan berteriak untuk membuka. Pintu gua terbuka lagi. Naga jahat juga keluar dari dalam. Roman menyadari bahwa dia tidak memberinya makanan. Naga itu akan memakannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Menghadapi situasi sulit, Roman mengambil segenggam jerami. Ini kenyal, bersih, dan higienis. Naga jahat biasanya makan daging, tetapi tidak pernah makan jerami. Jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Jerami baru saja mencapai mulutnya. Rasa sudah mulai enak, dan naga jahat meraung kegirangan. Roman tahu bahwa dia telah disetujui oleh naga jahat membawa keledai ke gua. Ya Tuhan, ada begitu banyak harta di sini. Ternyata banyak emas dan perak yang dicuri para bandit. Roman memutuskan untuk membawa 2 tas besar. Setibanya di rumah, Roman menumpahkan uang di lantai. Istri dan saudara lelakinya menatap kosong. Saudara lelaki itu bertanya kepada Roman, "Di mana uang itu ditemukan?" Roman mengatakan, "Ini cukup untuk kita buang sepanjang hidup kita. Terlalu berbahaya di sana. Aku tidak bisa memberitahumu." Tidak lama kemudian, Roman membeli rumah terpencil. Ini membuat saudaranya tidak bisa tinggal diam. Dia mengancam Roman, "Jangan bilang di mana harta itu. Aku akan pergi ke polisi." Tidak mungkin Roman menceritakan rahasia gua itu kepada saudaranya. Waktu berlalu. Pemuda itu berteriak untuk membuka pintu. Pintu gua tiba-tiba terbuka. Kemudian naga jahat keluar dari dalam. Saudaranya takut dan panik. Tapi dia cepat memikirkan nasihat Roman. Naga jahat ini meminta makanan. Saudaranya dengan cepat mengeluarkan wortel dari sakunya. Katanya wortel baik untuk mata. Naga memakannya dengan cepat. Setelah mendengar raungan, dia sadar bahwa naga itu buta. Saudaranya ketakutan. Kemudian dia melemparkan cepat-cepat wortel ke mulutnya. Setelah menikmatinya, ini sangat memuaskan. Kakaknya berjalan dengan lancar ke dalam gua. Dia melihat tumpukan harta karun yang ditumpuk seperti sebuah gunung. Dia bersemangat dan menari. Pada saat itu dia tidak tahu bahwa bencana akan menimpa kepalanya. Dia membawa beberapa tas berat dan hendak pergi. Ketika hendak pergi, bandit kali ini masuk. Kakak laki-laki berlutut di depan pemimpin, terus mengakui kesalahannya. Pemimpin menendangnya keluar, maju dan memotong saudara Roman 2 kali. Roman menunggu saudaranya kembali. Sangat tidak sabar. Dia pergi ke gua sendirian. Di saat ini, saudaranya sudah kaku. Roman berlutut di depannya menangis keras. Tetapi pada saat itu, 2 bandit tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata, pemimpin segera menebak bahwa seseorang akan datang ke sini untuk mengambil mayat. Sehingga, dia meminta 2 anak buahnya berjaga di sini. Pada titik ini, Roman sangat marah. Dia menjadi sangat berani, mencurahkan kekuatannya. Roman tidak segan mengambil nyawa kedua anjing itu. Kemudian, Roman pergi mencari pendeta terbaik di daerah itu
untuk mengatur pemakaman besar bagi saudaranya. Pemimpin kembali ke gua, dan melihat anak buahnya tewas secara tragis. Aku tidak menyangka Roman begitu berani. Dia memutuskan untuk bertindak secara pribadi. Untuk menemukan keberadaan Roman, para bandit menggali tubuh dari beberapa hari terakhir. Dan segera menemukan tubuh saudara laki-laki Roman. Pemimpin bertanya kepada pendeta, di mana anggota keluarga dari tubuh ini tinggal. Pendeta diancam segera memberitahu alamat Roman. Dia pikir jika dia menuruti, dia akan menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak berniat membiarkannya pergi. Sehingga pemimpin itu menyamar sebagai pendeta. Ketika dia pergi ke rumah Roman, dia berbohong bahwa tahun itu saudaranya membantunya. Saya membawa beberapa barel minyak zaitun hari ini untuk membayar saudaranya. Roman mengatakan saudaranya sudah mati dan memintanya untuk kembali. Bandit itu berpura terluka, mengatakan biarkan saya masuk, dan mengantarnya pergi. Roman tergerak oleh rasa kasihan palsunya. Roman meminta pelayan untuk membawa tong minyak ke toko, dan juga meminta istrinya untuk menyiapkan makanan. Ketika istri pergi ke toko untuk mendapatkan bahan-bahan, tong minyak membuat suara. Bos, apa lakukan sekarang? Dia takut dan panik. Tong-tong minyak ini semua dibawa oleh pedagang. Dan jika itu adalah bandit, dia dengan sangat terampil meniru suara pemimpin, memerintahkan orang-orang di dalam kotak untuk berhenti di luar. Dia kemudian pergi mencari Roman untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Baru sekarang Roman menyadari bahwa saudagar itu adalah orang yang membunuh saudaranya. Roman memutuskan untuk membuat rencana untuk berurusan dengan pria itu, membalaskan dendam saudaranya. Ia mengundang penari terkenal dari daerah tersebut. Gerakan penari tersebut menghipnotis bandit. Pada saat ini, istri membawa minyak rebus ke semua pemuda. Bandit dibakar hidup-hidup. Di tengah malam, dia pergi diam-diam ke gudang. Keluar guys, keluar. Dia memanggil selama setengah jam, dan tidak mendapat jawaban. Dia membuka tutupnya dan melihat bahwa semua anak buahnya telah pergi. Dia terkejut dan terdiam. Roman masuk dari belakang. Semua anak buahmu sudah mati. Sekarang giliranmu. Roman dan pemimpin. Mereka mulai bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, Roman juga membunuhnya, membalaskan dendam saudaranya.